Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini dan sekarang kita akan ngomongin soal R125. Jadi kalau versi Eropa ada R15 yaitu dengan cc 150. Kalau di Eropa itu 125. Tapi jangan salah, ada ininya ya, ada plus minusnya ya di sini ya. Yang mungkin wajib juga kalian ketahui. Dan ini berlaku bukan hanya di satu motor punya Yamaha doang. Hampir rata-rata semua motor itu seperti ini. Nah, larinya itu di mana? Di bagian top speed ya guys ya. Selain desain dan apa istilahnya model semuanya sama emang. Yang membedakan hanya kubikasinya. Tapi jangan salah. Sebelum aku ngomong ini, aku udah ngetes di video-video beberapa itu berapa sih top speed daripada R125 ini yang udah dicoba sama beberapa orang yang udah beli terus habis itu bikin video untuk top speednya. Itu aku agak terkejut ya untuk yang generasi 2023 sama 2024 atau kasarannya yang versi 4 lah, itu ternyata dia punya maksimal top speed di 140 ke atas. Ini yang R125 walaupun kubikasinya cuma 125 cc ya, kita cek dulu ya. Ini kubikasinya ya. Jadi 125 cc dia punya cc. Tapi ketika dites, ini ngetesnya bukan cuman via ini doang speedo, tapi dites juga via GPS. Ada yang ngetes itu bisa tembus maksimal yang aku lihat rata-rata 145, paling banter 140. Kalau yang versi 22 atau V3 itu cuman tembus di 125 ya, sama ya. Yang versi ini itu bisa tembus di angka cuman sekedar 135an. Kan udah jauh banget secara apa istilahnya, secara hitungan kertas itu ini udah terlampau lewat jauh banget gitu loh timbang kompetitornya. Nah, kita lihat dari sini. Secara desain nggak ada beda ya dengan versi yang R15 versi Indonesia. Jadi kalau Eropa itu nggak ada 150, adanya 125. Nah, makanya namanya R125. Kalau di Indonesia 150 diambil simpelnya R15 gitu, bukan R150. Nah, seperti itu. Nah, tidak ada pembeda antara punyanya itu semuanya, hanya sekedar kubikasi. Cuman ini ada sedikit yang aku agak mengganjal. Udah lama sih, beberapa tahun ini. Kenapa yang versi 125 dengan 150 itu kayaknya settingannya sama gitu. Kubikasinya kayaknya sama. Hanya membedakan namanya aja antara 125 dan 150. Koreksi kalau salah. Buat teman-teman yang misalkan paham soal ginian bisa ini ya, bisa dikoreksi ya. Nah, secara desain, detail dan lain sebagainya sebenarnya sama, nggak ada beda. Build quality kalau yang versinya Yamaha, pokoknya produk brand yang ini versi pribadi saya ya. Produk brand punyanya Garputala maupun punyanya Suzuki maupun KTM maupun Kawasaki dan lain sebagainya. Kalau desainnya versi internasionalnya sama, masuk ke Indonesia totalitas semuanya hampir sama, totalitas buildnya. Yang membedakan itu nggak tahu kenapa di ini Honda gitu loh. Kalau udah masuk ke AHM itu kayak ada yang beda gitu aja. Kayak ada yang dipangkas, bener-bener banyak banget produksinya untuk produknya. Padahal secara desain semuanya bagus gitu loh. Ada versi yang di Indonesia, versi Asia, versi Eropa. Tapi entah kenapa kalau yang masuk di Indonesia itu kayak banyak banget yang dipangkas gitu loh. Gitu aja sih, aku nggak ngerti apakah benar opiniku, itu hanya sekedar opini, cuman feelku aja, feeling yang aku rasain gitu aja, seperti itu. Nah, kalau yang ini R125 ini mirip plek sama dengan yang versi yang di Indonesia R15. Nggak ada pembeda sama sekali antara punyanya ini dengan yang versi Indonesia, kecuali yang versinya Suzuki 125 nya GSX dengan 150 itu benar-benar ada perbedaan yang cukup kelihatan banget gitu loh. Dilihat dari gambar aja bentuknya itu ada yang beda gitu aja sih. Kalau yang ini enggak, cuman bedanya di mata kucing doang. Yang ini wajib gitu loh kalau di sana. Oke,
sekarang kita ngomongin soal kubikasinya dulu, spesifikasinya cek dulu. Dan ini yang versi 2024 ya guys ya. Dengan model semacam ini nggak jauh beda ya. Oke, kalian bisa lihat. Oke, dia mempunyai spek seperti ini, 4 stroke liquid cooled SOHC ya, masih sama SOHC, tapi jangan salah, SOHC nya punyanya Yamaha ini nggak jelek loh ya, bagus di sirkuit. Tapi kalau buat drag biasanya orang-orang lebih mengandalkan DOHC daripada SOHC kalau buat drag ya, untuk track lurus jauh, jarak jauh gitu. Tapi kalau butuh buka tutup gas, SOHC ini emang the best ya. 4 valves 125, cuman di sini 125 nya aku curiga di sini. Karena apa? Banyak sekali yang review itu angkanya di atas ini semuanya dan tidak ada keterangan bahwasanya apanya diganti. Tapi kalaupun diganti ecu itu nggak bakalan bisa ngelebihi itu semuanya kalau nggak ada yang diganti yang lain-lainnya gitu loh, menurutku sih. Tapi yang ini aneh, bisa tembus 130 ke atas tapi high GPS juga sama. Aneh kan? OP sampean. Oke, kompresi rasio 11.2 banding 1 ya, sama ya dengan yang di sana. Habis itu kita lihat lagi ignition TCI generation bobot TL down 47 gram, full consumption 2,1 liter per 100 km. Jadi dia bisa menempuh jarak 100 kilo dengan hanya butuh modal bensin 2,1 liter. Ini irit guys, keterangan kayak gini ini penting. Ini termasuk hitungan irit ya, 2,1 liter bisa menempuh jarak 100 kilo itu termasuk irit, hampir selisih dikit lah sama Matic. Menurutku sih kayak gitu. Tambah lagi dia punya di Eropa itu aksesoris yang menunjang cukup banyak gitu loh. Tapi kenapa ini R1M yang dikeluarin gitu loh daripada ininya. Oke, untuk sasisnya kita lihat steel Delta Box ya, ini adalah andalan Yamaha. Bahkan di Indonesia pelopor Delta Box ya Yamaha. Ralnya upside down, swing arm 130 110 sama ya dengan ini semua. Nah, bahkan untuk bannya aja ini sama. Sorry, yang R15 kalau nggak salah 140. Sorry, ralat. Belakangnya 140 bannya kalau nggak salah. Iya bener sama ini. Aku yang salah lihat ya. Ini apa ini? Rail travel. Oh, ini ketinggian. Oke, kita lihat. Ketinggian depan, ketinggian belakang. Oke. Di sini sama ya. Dan depannya ada 180 ring 17, belakangnya 140 per 17 MC. Lucunya di sini spesifikasinya sama, padahal kubikasi CC-nya juga beda. 125, 150 itu lumayan banyak loh guys. Naik dari 25 cc, naik 25 cc. Terus versi yang dikeluarkan di sini turun 25 cc, tapi dengan spek yang sama. Tapi ketika uji tes di beberapa video yang aku tonton itu rata-rata hampir sama dengan yang 150. Itu cukup aneh. Jadi kalau misalkan yang 125 masuk di Indonesia itu lebih bisa user friendly di kantong kita. Apa sih kelebihannya kalau misalkan 125 tapi speknya kayak 150? Jadi kalau misalkan urusan kayak pajak dan lain sebagainya itu bakalan kena potongnya banyak kalau sisinya kecil. Jadi kalian nggak harus bayar pajak tinggi-tinggi di 150. Karena patokan 150 itu pajak per tahunnya itu kalau nggak salah sekitaran 400 ke atas lah, hampir mendekati 500. Nanti baru turun itu ketika beberapa tahun lagi baru akan turun nanti di sana. Nah kalau 125 otomatis di angka 300-an. 300 berapa, 300 berapa, nanti bakalan turun sampai ke 200 berapa gitu untuk beberapa tahun ke depan. Itu sih menurutku, karena seperti yang kalian tahu sendiri di Indonesia itu banyak sekali orang jual motor dalam kondisi
STNK-nya atau apanya nggak keurus itu, gara-gara itu doang sih, pajaknya terlalu tinggi sehingga orang malas untuk ngurusnya. Sedangkan orang itu mayoritas banyak nggak mikir kalau misalkan beli kendaraan itu nggak dilihat mampu nggak dia ngurus dalam per tahunnya itu pajaknya daripada motor itu aja sih, sama maintenance-nya itu yang kadang nggak dipikirin sama beberapa orang, tapi itu hampir umum dan mayoritas. Oke, kita lihat di sini untuk oilnya 1,15, anggap aja 12, full tank 11 sama dengan GSX. Beratnya 144 kilo ya, berat banget, emang berat. Aku pernah, karena aku bilang berat karena apa, aku pernah sendiri tahu motornya dan juga masuk ke dealer nyobain motornya, emang berat R15 itu. Dan ini juga nggak bakalan beda jauh dengan versi R15 juga gitu loh. Cuman bedanya kalau yang di Eropa itu dia masih ada opsi warna, kalau yang di Indonesia itu rata-rata sapu satu warna doang, biru. Yang hitamnya nggak dikeluarin, padahal hitamnya maco loh guys, kalau kalian perhatiin ya di sini tuh, bagus, nggak jelek. Nih kalian bisa lihat nih R125 yang versi hitam, ya kan, lebih ganteng juga. Oke, karena apa, dia mayoritas semuanya didukung oleh black, dan biasanya orang Indonesia suka kayak gini, tinggal nambahin stripping sedikit atau decal sedikit, itu nggak banyak. Kenapa black itu lebih orang banyak suka, karena apa, bisa nutupin totalitas daripada keseluruhan. Terus kalau ngelihat yang versi 4 nya, versi yang 125 ini alias R15 versi 4 kalau di Indonesia bilangnya, aku lebih seneng karena nggak kelihatan kopong, ketutupan banyak banget ya, jadi kelihatan lebih padat. Walaupun yang R15 sekarang juga gitu, tapi yang ini aku lebih suka. Nah, kalian bisa lihat lebih padat ya, nggak begitu kelihatan kopong. Cuman ini nih aku yang nggak suka, space antara tangki sama segitiga stang jepitnya. Jadi space kayak gini, terus tangkinya langsung ngelepas kayak gini modelnya, nggak dicembungin dikit lagi ke sini, itu berasa kayak ini sih, motor yang disambung gitu loh, yang disambung firing, motor biasa yang disambung firing. Itu sih versi opiniku, itu hanya selera aja, nggak apa istilahnya, nggak paten untuk keseluruhan. Karena apa, memang ini desain tangkinya dibikin seperti itu supaya nggak natap sih itu, si stang ini ke tangkinya kalau misalkan diberokin, jadi radius putar itu bisa lebih banyak. Itu sih yang dipikirin desainnya. Cuman kalau dilihat dari samping, space kayak gitu dengan model seperti itu bakalan menimbulin kayak motor biasa yang di firingin gitu. Jadi kayak kesannya itu modifan tuh. Oke, kita lihat yang versi black ini memang benar-benar maco ya guys ya, ketimbang yang ini ya. Oke, kita download dulu. Keren sih. Tuh, kalian bisa perhatiin sendiri sekeren itu. Oke, sekarang kita akan coba untuk lihat yang birunya 360 nya ada nggak. Tapi overall ini motor bagus ya, nggak ada cacatnya sebenarnya, nggak ada sama sekali. Cuman kenapa aku nggak milih brandnya Yamaha untuk harianku atau dailyku, karena aku masih belum yakin sama elektroniknya. Enak banget soalnya elektroniknya itu, karena aku masih belum pas dan yakin, akhirnya aku pilih brand yang sebelahnya di Suzuki. Cuman kalau misalkan ngomongin soal fitur, ini motor memang nggak ada obatnya, fiturnya over, ini banyak banget, nggak kurang-kurang fitur kalau motor ini. Cuman ya gitu aja, untuk beberapa orang yang masih skeptis sama elektronik, apalagi memasuki dari karbu ke injektor, itu mulai banyak yang skeptis juga untuk beberapa orang yang misalkan doyan sama ini. Tapi kalau sudah paten produksinya itu bakalan disukai ya, sama halnya kayak Nuvo, Yamaha Nuvo, pelopor yang pertama kali, bukan pelopor sebenarnya, cuman model desain Matic yang udah
terkenal itu ya Yamaha Nuvo itu. Cuman sebelum Yamaha Nuvo itu sudah masuk Matic di Indonesia yang dibawa oleh, aduh lupa, kalau nggak merek Cina, kalau nggak merek Cina Kimco waktu itu sudah masuk Matic, pure Matic ban donat kecil seperti itu ya guys ya. Jadi itu sih yang sedikit kita resahkan dan mau kita bahas untuk motor R125 ini. Jadi kalau misalnya kalian coba lihat di beberapa review-review di Eropa, di YouTube atau di mana, pasti yang R125 ini carilah top speednya, pasti nanti bakalan terkejut kan, bahwasanya top speednya itu nggak ada bedanya dengan 150 gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan ada yang bisa ngasih informasi tentang itu, jangan lupa di kolom komentar. Sekian informasi yang bisa kami berikan dan selamat beraktivitas kembali.